Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan pembersihan data secara langsung menggunakan RapidMiner. Ya. Jadi bagaimana langkah-langkah dalam membersihkan data ya menggunakan RapidMiner, insya Allah akan disampaikan pada video kali ini. Baik, kita pahami dulu bahwa pembersihan data itu bagian dari proses data preparation, ya, data preparation di sini yang merupakan salah satu tahapan dari CRISP DM, ya, Cross Industrial Process for Data Mining. Ya. Data preparation ini merupakan tahapan ketiga setelah business understanding, data understanding, dan juga dilanjutkan dengan data preparation. Ya. Mempersiapkan data itu menjadi penting karena pada kenyataannya ya, data yang kita temukan di dalam satu project data science atau data mining itu cenderung bersifat kotor, ya, atau belum siap untuk diolah. Ya, kekotoran itu misalnya katakanlah tidak komplit, ya, atau ada yang missing, ya, ada nilai-nilai atau value yang kosong, ya, atau missing value, ya. Kemudian juga ada noisy atau mengandung outlier, ya, nilai-nilai yang mungkin di luar rentang. Ya, misalnya nilai mahasiswa itu rentangnya 0 sampai 100, ternyata ada nilai yang berisi 200 misalnya. Itu kan di luar dari rentang kewajaran nilai atau outlier. Kemudian yang ketiga adalah tidak konsisten, ya, tidak konsisten dalam kodifikasi atau dalam value, ya. Misalnya data jenis kelamin, ya, dikodifikasi P sama W atau pria sama wanita, ya, ternyata di situ ada yang L mengisinya atau ada yang 1 atau 0 dan seterusnya. Itu kan menjadi tidak konsisten. Lalu kemudian bisa jadi ditemukan ada atribut-atribut yang tidak bermakna, ya, dalam proses klasifikasi atau prediksi, ya, beberapa atribut bisa jadi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil prediksi, sehingga itu mungkin perlu dihapus. Yang terakhir adalah duplikat, ya. Kadang banyak data juga dalam satu kolom itu yang sama, ya, yang memiliki nilai yang sama, gitu ya, sehingga ini mungkin kita bisa remove, ya, atau kita bisa hilangkan, gitu ya, kalau memang datanya duplikat. Baik. Kita akan mencoba melakukan beberapa proses pembersihan data atau persiapan data dengan bantuan RapidMiner. Antara lain di sana bagaimana kita melakukan remove duplicate, ya, menghilangkan baris-baris yang sama, yang duplikat. Ya, atau yang kedua nanti kita akan juga melakukan penanganan nilai yang kosong atau missing value. Antara lain kita bisa remove atau kita bisa abaikan. Kita juga bisa imputasi nilai, kita replace value, ya, baik secara manual atau dengan regular expression. Dan terakhir kita akan melakukan seleksi atribut, ya, atau memilih atribut yang kita gunakan. Ya. Baik, kita langsung saja kita akan buka RapidMiner-nya. Kita akan menggunakan dataset contoh, ya, yang sudah dipersiapkan. Ya, teman-teman bisa nanti unduh datasetnya melalui link yang tersedia di deskripsi dari video ini, ya. Oke, untuk membuka dataset, ya, tentunya kita lihat dulu nanti datasetnya dalam bentuk apa, gitu ya. Kebetulan kita sudah persiapkan dalam bentuk Excel, ya, sehingga kita pakai operatornya read Excel, ya. Tinggal kita drag atau kita double click ke area desain di sini. Ya, kemudian kita tinggal buka atau klik import configuration widget, ya, double klik juga bisa. Ya, saya sudah persiapkan di situ. Saya coba cari dulu ada missing dataset samples .xls, ya, kita pilih, ya, kemudian kita next, ya. Nanti akan dimunculkan data-datanya, ya. Ini ada 13 row data, ya. Kita biarkan saja secara default seperti ini, next, ya. Kemudian ini juga kita biarkan saja, ya. Walaupun di sini ada pilihan replace error with missing value, kita biarkan. Nanti kita akan coba olah itu belakangan, ya. Lalu kita finish terakhir. Ya.
Ya, sudah nongol di sana. Kita coba cek datanya ya. Kita drag out-nya ke bagian result, kemudian kita running. Ya, nah, di sini akan terlihat ya. Ada tadi ya 12 baris data. Ya, ada 12 baris data. Ya, atributnya ada 15. Ya, 15 regular atribut gitu ya. Panjang, banyak gitu ya. Kita coba lihat statistiknya dulu. Karena kunci dari kita bisa melakukan pembersihan data adalah kita harus juga memahami isi atau statistik deskriptif dari data itu sendiri gitu kan ya. Sebagai contoh misalnya kita lihat atribut gender di sini itu ada F sama M pilihannya, F ada 5, M ada 7. Ya ini tidak ada yang masalah. Kenapa? Karena missing value-nya juga kosong. Kemudian secara jumlah data juga pilihan datanya cuma ada F sama M dan ini juga semuanya terisi ya. Kita lihat atribut yang lain, misalnya ada kita coba read new, ini online shopping. Online shopping di sini ada satu yang missing, ya ada satu yang missing. Ya missing itu artinya memang kosong gitu kan ya, sehingga ini yang nanti kita perlu olah ya. Kita perlu olah, ada satu yang missing. Kemudian juga kita coba lihat yang missing lagi adalah ada online gaming ya. Ini ada dua yang missing. Ini yang lain Twitter, Facebook tidak ada masalah. Nah, cuman di sini yang Twitter di sini ada nilai 99 ya. Padahal seharusnya cuman ada Y sama N. Ya, ada 3 nilai di sana. Nah ini tentu kita bisa nanti kita harus tangani ya, tidak kosong tapi salah nilainya atau rentang value-nya di luar. Termasuk yang online gaming di sini juga ada yang 765 padahal isinya harusnya Y sama N. Ya. Di other social network di sini ada 4 yang missing. Ya. Ini tentu perlu ditangani lebih lanjut. Ya. Baik, kita kembali ke desain. Pertama, kita akan coba gunakan operator untuk memastikan atau mungkin menghapus ya data-data yang duplikat ya dengan cari aja di sini operatornya adalah remove duplikat. Nah, kita coba remove duplikat. Oke, untuk memastikan apakah nanti ada duplikat atau tidak ya. Nah, kemudian kita coba ini hasilnya, EXA ini adalah hasilnya, example-nya, kita originalnya kita juga tampilkan juga ya, biar nanti kita ada pembanding. Oke, kita coba jalanin. Operator remove duplikat tidak ada opsi yang perlu disetting secara default. Walaupun di sini kalau misalnya kita mau remove duplikatnya itu berdasarkan satu field tertentu bisa ya kita pakai single atau berdasarkan beberapa field ya atau all ya. All itu artinya kalau semuanya sama maka itu dianggap duplikat. Kalau cuman ada satu atau dua yang sama saya kira nggak ada masalah ya. Oke, kita coba running ya. Baik, terlihat di sana bahwa ini data aslinya, data Excel-nya ada 12 baris ya. Nah, kemudian ternyata setelah di remove duplikat tinggal 11 baris. Itu artinya memang ada, tapi ternyata sepertinya ini ya. Nah, data ini data row 4 ya dengan row yang 10. Nah, row 4 dan 10 ini sepertinya sama. Ya. Nah, sama terlihat di sana ya. Oke, silakan bisa teman-teman cek juga gitu ya. Wah, sehingga di sini saat remove duplikat tinggal satu ya, yang row 4-nya ada, row 10-nya berbeda ya. Jadi naik ya. Oke. Jadi berguna sekali remove duplikat untuk memastikan data itu tidak ada yang duplikat. Oke, baik. Berikutnya kita akan coba sekarang menangani yang ini, yang missing ya. Yang missing value gitu kan ya. Oke, kita pakai operatornya filter samples. Oke, bisa nggak kita pakai operator ini? Oke, filter examples ya, kita sambungkan. Lalu kemudian di sini add example set gitu kan ya. Nah, kita bisa kalau tadi originalnya, kalau kita lihat ya originalnya, kita cek ya data atau dari result juga akan kelihatan ya. Originalnya kita misalnya mau menghilangkan yang
value-value yang kosong gitu ya, untuk yang katakanlah misalnya di sini apa nih, online shopping sama online gaming misalnya. Ya, ini kalau ada yang kosong ya, dan ini mau kita tangani. Ini kan ada yang kosong ya, dua ini kita mau tangani. Online gaming sama online shopping. Ya, kita lihat. Ya, kita add filter ya, kemudian kita pilih online gaming, online shopping ya di situ. Kemudian is missing. Sorry. Nah, kita tinggal lihat kita mau filternya itu mau yang missing saja atau mau yang tidak missing. Nah, gitu ya. Kita pakai yang is not missing ya. Jadi kita dari online shopping itu kita pilih hanya yang tidak kosong ya untuk field ini. Ya, kita bisa nambah lagi untuk yang online gaming ya, kita is not missing. Oke. Nah, jadi saat not missing maka ininya apa namanya, fieldnya atau recordnya itu akan diabaikan ya. Jadi itu kurang lebih. Kita oke. Kemudian kita lihat, kita bandingkan antara yang original dengan yang terfilter ya. Oke, kita running. Oke, ini yang hasil remove duplicate. Hasil yang sebelumnya ada 11. Setelah kita filter example tinggal 9 ya. Dan dilihat di sana data-data dari online gaming dan online shopping itu sudah tidak ada yang nol. Ya, sudah tidak ada yang nol ya. Jadi di sana semuanya sudah bersih gitu ya, tidak ada yang nol. Oke, berikutnya kita coba tangani nih data 10 nih, read news itu ada 10 padahal harusnya Y atau N ya. Dalam melakukan imputasi nilai yang tidak sesuai itu kita coba langsung sebenarnya ada teorinya ya, misalnya dicari nilai yang terbanyak gitu kan ya. Kebetulan di sini yang banyak adalah Y, asumsinya bahwa oh dia itu adalah Y gitu kan ya. Nah, itu bisa. Jadi intinya imputasi ya, itu ada tekniknya. Namun kita coba kita langsung imputasi ini secara manual. Angka 10 ini kita ganti menjadi Y. Ya, jadi bukan dihilangkan baris ini, tapi kita ganti menjadi Y. Ya. Oke, masih dengan operator ya, misalnya bukan filter example yang kita gunakan, tapi kita gunakan operator namanya replace. Ya. Kita mereplace ya. Ini kita sambungkan ya. Yang ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus, ini kita sambungkan operator replace. Ya, replace-nya apa? Tadi kita pakai coba yang single ya, single atribut ya. Atributnya apa tadi? Atributnya adalah read news kalau nggak salah ya. Kita coba pastikan kembali. Tadi yang ini, read news ya. Read news itu kemudian kita pilih di sini. Saya akan sedikit perbesar ya. Replace angka 10 dengan misalnya Y ya. Jadi angka 10 dengan Y itu kita coba replace ya. Kemudian sudah ya, selesai. Jadi opsinya itu aja. Dari angka 10 kita replace dari atribut read news. Kita coba running ya. Hasilnya, nah setelah di replace ya, kita bagian read news di sini yang tadinya ada angka 10 ternyata sudah ya, sudah tidak ada. Jadi karena sudah ter-replace ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa menggunakan regular expression ya. Kita juga bisa pakai regular expression untuk mereplace katakanlah nilai yang di luar rentang ya. Yang di luar rentang. Contoh di sini ada online shopping sama online gaming ya. Ini kan ada dua nilai yang di luar rentang ya. Harusnya Y sama N, tapi di sini ada angka 9, di sini ada 765 dan seterusnya. Ya, ini kita bisa kalau ada beberapa kalau cuma satu atau dua sih nggak masalah gitu. Nah, kalau value-nya banyak ya itu akan repot sekali. Maka kita bisa gunakan teknik yang kedua yaitu regular expression ya. Kita coba ya. Kita coba online shopping dan online gaming. Ya, dua field sekaligus, kita gunakan operator replace juga ya, kita sambungkan. Saya geser ke sana, lalu di sini pilihnya yang subset ya, karena dua. Kemudian atributnya kita online gaming sama online shopping, kita geser ke kanan. Ini yang kita select, kita apply. Nah, kemudian kita pakai di sini
bukan berupa nilai yang kita isikan, tapi kita pakai regular expression gitu kan ya. Ini ya, cukup panjang sebenarnya penjelasan mengenai regex gitu, regular expression. Intinya adalah kita mencoba mencari value-value yang di luar y sama n. Ya, ini saya sudah coba carikan gitu kan ya, bagaimana mencari nilai-nilai yang tidak sama dengan y dan n. Ya, oke, mungkin tidak mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas ya. Jadi ini ada tanda tanda pangkat ya, tanda bracket ya. Kemudian di sini ada tanda tanya tidak, ini artinya memang tidak y atau dan juga tidak n ya, di luar y sama n gitu ya. Ini n-nya sama y bisa diganti ya dengan kata-kata yang lain gitu ya. Intinya polanya seperti ini. Kemudian replace dengan apa ya, diganti dengan apa ya, kita ganti dengan y aja deh ya, kita ganti dengan y. Kita apply ya. Kemudian kita coba running, apakah yang online shopping ya online shopping sudah tidak ada angka yang di luar dari y dan n. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Selanjutnya masih ada satu problem lagi, yaitu other social network. Ya, ini ya kolom yang terakhir. Nah, kolom yang terakhir ini kita bisa hapus saja, atau bisa misalnya kita ingin ada satu kolom yang wah ini kayaknya nggak terlalu kepake ya dalam proses data mining atau data science gitu ya, maka kita bisa remove atribut ini atau kita abaikan ya. Dengan cara apa? Ada satu operator yang namanya select attribute ya. Select attribute. Kita sambungkan lagi ya. Oke, ini jadi agak panjang ya, select attribute. Nah, select atributnya yang mana? Nah, kita single saja ya. Kemudian atributnya adalah other social network. Ya, ini kita select. Kalau seperti ini, maka yang muncul itu hanya satu atribut, yaitu other social network. Kita buktikan. Ya, jadi hanya satu atribut. Ya, padahal yang kita inginkan adalah atribut selain ini. Ya, maka kita pilih di sini invert selection. Ya, invert selection itu artinya nanti kita pilih hanya atribut yang di luar dari itu. Ya. Oke, nah ini sudah clean ya, sudah tidak ada atribut tadi. Yang other social network-nya sudah tidak ada dan seluruh datanya sudah benar atau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dari sini kita bisa lakukan proses selanjutnya atau bahkan kita bisa saving atau kita bisa save juga gitu ya data atau dataset yang sudah clean ini. Ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial atau video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.